Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sinta Sari. Sini saya akan menjelaskan kajian tentang peranan sumber belajar dalam proses pembelajaran. Sumber belajar mempunyai peran yang sangat erat dengan pembelajaran yang dilakukan. Adapun peranan tersebut dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. 1. Peranan sumber belajar dalam pembelajaran individual. Dalam pembelajaran individual, terbagi menjadi 3 pendekatan yang berbeda, yaitu 1. Frontline teaching method. Dalam pendekatan ini, guru berperan menunjukkan sumber belajar yang perlu dipelajari. Yang kedua, killer plan, yaitu pendekatan yang menggunakan teknik personalis system of instruksional yang ditunjang dengan berbagai sumber berbentuk audio-visual yang didesain khusus untuk belajar individual. Yang ketiga, metode proyek. Peranan guru cenderung sebagai penasihat dibanding pendidik, sehingga peserta didiklah yang bertanggung jawab dalam memilih, merancang, dan melaksanakan berbagai kegiatan belajar. Yang kedua, peranan sumber belajar dalam belajar klasikal. Pola komunikasi dalam belajar klasikal yang dipergunakan adalah komunikasi langsung antara guru dengan peserta didik. Hasil belajar sangat tergantung oleh kualitas guru, karena guru merupakan sumber belajar utama. Peranan sumber belajar secara keseluruhan seperti terlihat dalam pola komunikasinya selain guru rendah. Keterbatasan penggunaan sumber belajar terjadi karena metode pembelajaran yang utama hanyalah metode ceramah. Menurut Percival N. Eglinton, tahun 1984, bahwa perhatian yang penuh dalam belajar dengan metode ceramah atau attention span-nya makin lama makin menurun drastis. Tetapi, kalau proses belajar hanya menggunakan metode A. Membaca saja, maka pengetahuan yang mengendap hanyalah 10%. B. Mendengarkan saja, pengetahuan yang mengendap hanya 20%. Melihat saja, pengetahuan yang mengendap bisa 50%. Yang D. Mengungkapkan sendiri pengetahuan yang mengendap bisa 80%. Yang E. Mengungkapkan sendiri dan mengulang pada kesempatan lain bisa 90%. Dari penjelasan tersebut, bahwa guru harus pandai memilih dan mengkombinasikan metode pembelajaran dengan belajar yang ada. Yang ketiga, peranan sumber belajar dalam belajar kelompok. Pola komunikasi dalam belajar kelompok, menurut Derek Ronter dalam bukunya Educational Technology in Curriculum Development tahun 1982, menyajikan 2 pola komunikasi yang secara umum ditetapkan dalam belajar, yaitu pola A. Bus session atau diskusi singkat adalah kemampuan yang diperoleh peserta didik untuk didiskusikan singkat sambil jalan. Sumber belajar yang digunakan adalah materi yang digunakan sebelumnya. B. Controlled discussion atau diskusi di bawah kontrol guru. Sumber belajarnya antara lain adalah bab dari suatu buku, materi dari program audiovisual, atau masalah dalam praktek laboratorium. Yang C. Tutorial adalah belajar dengan guru pembimbing. Sumber belajarnya adalah masalah yang ditemui dalam belajar harian, bentuknya dapat bab dari buku, topik masalah, dan tujuan instruksional tertentu.
D. Team project atau tim proyek adalah suatu pendekatan kerjasama antar anggota kelompok dengan cara mengenai suatu proyek oleh tim. Yang E. Simulasi, presentasi untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. F. Micro-teaching atau proyek pembelajaran yang direkam dengan video. Yang terakhir, self-help group atau kelompok swamandiri. Demikian penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.